pagi, teman-teman. pagi. Iya, sahabat Ilena. Hari Mhm. ini Ilena Talks hadir lagi bersama aku Sekar. Dan aku Wanda. Kita hari ini mau bahas apa nih, Kak? Hari kita bakal mengenal engineered wood nih, Oke. teman-teman. Nah, kan engineered wood macam-macam ya. Betul Nah, banget. kita hari ini kenalan dulu sama salah satu jenis dari engineered wood Yaitu yaitu MDF. MDF. Penasaran kan? Kalian pasti sering banget dan pasti ya nggak satu kali dua kali dengar MDF ya. Bener, Nah, tapi mungkin bagi kalian untuk MDF ini masih agak kurang familiar ya, awam gitu awam atau ya. ada yang belum kenal sama sekali. Nah, makanya hari ini kita mau kenalin nih apa itu Bener. MDF ke sahabat Ilena Iya. semua. Soalnya biasanya tuh kalau beli furniture tuh cuma kita bilang ya udah bahannya Kayu. kayu aja Kak, bahannya kayu. Betul. Tapi padahal macam-macam ya. Yes. Bahan-bahannya, kemudian yang jeruk macam-macam juga. Nah, jadi biar teman-teman yang lagi cari-cari furniture juga bisa lebih pandai ya dalam memilih furniture Iya, kalian. betul banget. Seperti itu. Oke. Nah, ini pertama ya kita mau Nah, kenalin dulu apa oke. itu MDF ya. Apa Jadi sih KMDF itu? benar, apa sih itu MDF? Jadi MDF itu ada Papan. singkatannya Oh, ya. oke. Oh, Medium. Iya, singkatan. ada singkatannya MDF tuh Oke, Kak. apa Jadi Kakak? oke, untuk singkatannya ada medium density fiberboard. Ya, Oh. jadi itu ada papan sebenarnya ya. Papan Mhm. komposit itu yang terbuat dari serat-serat kayu, teman-teman ya. Yang tadinya Hmm. itu dihancurkan, Hah? terus dicampur dan diberi perekat supaya membentuk lembaran-lembaran seperti Oke. itu. Dan Jadi dia diproses iya, ya, Kak, ya? ada prosesnya ya, Mhm. ada pengolahannya. Jadi Mhm. bukan kayu apa ya, Bukan kayu solid gelondongan aja gelondongan terus kayak langsung gitu. dibentuk enggak. Ini Mhm. adalah kayu yang dihancurkan terlebih Mhm. dahulu kemudian dicampur dengan perekat tertentu Benar? yang membentuk sebuah lembaran-lembaran datar. Nah, Oke. MDF ini itu Mhm. diproses dengan tekanan dan suhu tinggi nih, Kak. Oh, gitu, Kak? Iya, Heeh. supaya apa? Supaya serat-seratnya ini bisa menyatu dengan kokoh Mhm. dan jadi padat gitu. Oh, jadi selama ini yang kita pikir tuh kalau engineered wood alias kayu olahan, itu kan kita selalu berpikirnya bahwa itu nggak kokoh ya, kayak Iya. nggak kuat ya. Mm-mm. Ternyata justru kayak MDF ini dia tuh adalah kayu yang dihancurkan, kemudian kita proses Yes, menggunakan betul. lem-lem khusus dipadatkan. Berarti itu kan istilahnya padat banget ya kak Padat ya. banget karena untuk Jadi, kerapatannya tinggi ya, Kak, ya kalau jadi kayak MDF. lebih upgrade gitu nggak sih kak Betul malahan? banget, betul banget. Dan MDF tuh memiliki tekstur yang lebih halus dan bisa dipotong, dibentuk dan di finishing dengan lebih mudah nih teman-teman Oke, kayak gitu. jadi justru banyak banget ya itunya Hmm, kelebihannya dibandingkan dengan kayu kokoh betul nih, Kak. banget. Oke, itu mungkin penjelasan singkatnya ya teman-teman untuk Yes. si MDF ini. Hmm. Nah, berarti teman-teman juga penasaran dong kayak apa sih gimana apa sih sejarahnya atau gimana sih Awalnya ya. perkembangannya ya Heeh. dari biasanya kan zaman dulu kita cuma pakai udah pakai kayu gelondongan aja nih untuk furniture, tapi sekarang-sekarang ternyata si engineered wood termasuk MDF ini jadi salah satu Primadona juga iya ya, bener. primadona salah satu pilihan lah buat Hmm. teman-teman Hmm. sebagai bahan furniture. Yes. Nah, awalnya gimana sih Kak? Kok Oke. bisa ketemu si MDF ini? Siapa yang menemukan? Oke, kayak pengen berterima Iya kasih gitu kayak ya. Kayak apakah dia orang Indonesia? iya, nah ini kalau Ternyata apa nih? penasaran ya. Jadi untuk MDF itu sebenarnya lahir atau ditemukan oleh ilmuwan di Amerika Serikat nih teman-teman. Oke. Pada tahun 1960-an. Nah, itu sebagai alternatif untuk papan kayu yang lebih mahal. Jadi di sana kan papan kayu harganya mahal-mahal ya. Jadi si MDF ini alternatifnya nih Kak ya. Oh, jadi menarik ya Kak. Mungkin pada tahun 1960-an itu kan sumber daya kayu juga udah mulai Komoditi kayu agak mahal nih udah mahal teman-teman. ya, udah Bener mulai banget. berkurang juga mungkin di Amerika Yes. Serikat. Makanya mereka mencari cara-cara nih Yes. untuk memanfaatkan sisa-sisa kayu yang tersedia supaya mereka bisa juga menjadi sesuatu yang Lebih lebih bermanfaat ya. bermanfaat dan lebih kuat gitu Iya, ya. karena tadinya tuh mereka tuh ini Kak, bingung mau memanfaatkan limbah kayu tuh untuk apa. Jadi akhirnya terpikirkan untuk menciptakan olahan kayu dari bahan limbah tersebut sehingga hasilnya itu bisa jadi lebih ekonomis Oh ya. iya bener Jadi sih. lebih berguna juga dan yang pasti ya Ramah bernilai, lingkungan ya bener sih, bener sih bernilai. bernilai dan ramah lingkungan Iya, juga ya ramah Kak, karena lingkungan. mereka kan juga memanfaatkan limbah ya teman-teman Yes. ya. Nah ternyata ini jadi lebih populer ya teman-teman ya, karena dia itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan furniture yang lebih murah tapi tetap solid dan awet Betul teman-teman. Soalnya banget. selama ini kita selalu berpikir
ya udah kayu solid yang paling oke. Ternyata si MDF ini bisa jauh menghasilkan furniture yang kuat dan awet tapi harganya Lebih lebih ekonomis. Seperti ekonomis. itu. Jadi Gitu. ini awalnya solusi ya kak ya dari Yes. pemborosan kayu berarti ya. Bener banget. Selain Mhm. solusi pemborosan kayu, ini juga sebagai salah satu solusi yang ramah lingkungan, Kak. Bener sih, bener sih. Soalnya kan Recycle apalagi kan, kita iya merecycle limbah recycle. kayu, seperti itu. Kalau udah kayu-kayu gelondongan nih, misalkan kayu gelondongan sekarang dipakai macam-macam ya teman-teman ya, Yes. selain dari furniture. Pemanfaatannya untuk yang lain, seperti kertas juga, pasti kan juga menghasilkan limbah nih teman-teman. Iya, Nah, ini dia nih salah satu cara untuk dari kita ya untuk yes, mengurangi limbah limbah-limbah pembuatan tadi ya. kayu. Betul banget. Menarik sih, jadi lebih ramah lingkungan ya, apalagi tuh zaman-zaman sekarang nih teman-teman. Kita lagi Iya, aware-nya ya. Benar-benar. eco-friendly, ramah Mhm. lingkungan, terus keberlanjutan lingkungan, Berkelanjutan itu benar-benar. bener-bener lagi digerakkan banget ya. Karena Mhm. kalau nggak kayak gitu, untuk penerus kita di masa yang akan datang nggak akan Nggak merasakan kebagian ya. kayu Yes, teman-teman. nggak akan ngerasain. Kasihan ya. Jadi Yes, ya ini mulai dari sekarang ya iya, teman-teman ya kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan termasuk si MDF MDF ini. ini. Nah sekarang Hmm, kita mungkin membahas ya kak ya, kalau tadi kita udah sempat ngomongin sejarah singkatnya hmm. juga nih. Nah pasti teman-teman penasaran dong. Terus apa sih emang kelebihannya kak dan kekurangannya? Tadi mungkin teman-teman sempat dengar sedikit ya kelebihannya. Nah kita akan bahas lebih tuntas lagi untuk kelebihan dan kekurangannya dari si MDF ini nih Oke, kak. oke. Mungkin kita bahas Yang dulu pertama kali ya. yang pertama itu minim penyusutan dan pengembangan ya teman-teman. Jadi untuk MDF ini tuh nggak gampang berubah-ubah bentuk karena perubahan suhu atau kelembapan ya. Beda sama si kayu solid yang mungkin dia cenderung akan melengkung, Iya. retak atau menyusut ke dalam keadaan suhu tertentu. Hmm. Jadi untuk furniture dari MDF ini bisa lebih awet meskipun digunakan di berbagai kondisi cuaca Iya seperti itu. sih, benar juga sih. Soalnya kan kayu-kayu alami ya dia memang masih ada sifat alaminya ya Yes, Kak ya, di mana dia masih bisa menyusut ataupun memuai mengembang. sesuai Yes. dengan perkembangan suhu atau cuaca. Iya. Nah, tapi karena si MDF ini kan dia udah berbentuk prosesan ya, Lembaran-lembaran, betul. lembaran-lembaran yang setelah diproses jadi benar-benar kuat, sudah kita tempelkan lem dan macam-macam jadi satu yang Yes, padat. Jadi dia nggak gampang memuai teman-teman nggak atau gampang memuai dan menyusut. menyusut, yang pasti dia lebih awet ya Bener. teman-teman ya. Ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin takut banget nih dengan Keadaan perubahan cuaca cuaca ya. yang saat ini lagi nggak nentu, efeknya selain ke kesehatan juga efek ke furniture kalian gitu. Bener, takutnya tuh kalau memuai, biasanya kalau memuai tuh nanti dia bakal ada celah-celahnya Iya, teman-teman dan di retak-retak gitu iya Kak biasanya biasanya. retak-retak ataupun oh ya apa ya kalau menyusut tuh nanti ada rongganya gitu Iya, loh Kak, betul betul. antara satu sambungan dengan satu sambungan yang lain. Tapi karena Yes, ini udah diproses, jadi dia bakal lebih kuat dan awet. awet. Nah yang kedua ini permukaannya tuh dia lebih stabil Betul teman-teman. banget. Karena MDF itu punya struktur yang homogen. Homogen itu apa? Dia tuh menyatu ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ada urat kayu atau simpul yang bisa bikin permukaannya nggak rata. Jadi kalau teman-teman melihat permukaan MDF yang barusan jadi dan belum di finishing ya kak ya, itu permukaannya tuh bener-bener rata, bener-bener Aus, mulus ya gila kak sih ya, kayak pengennya tuh kita ini ya kayak pengen nyentuh gitu ya. pengen tuh kayak gitu. Soalnya saking halusnya gitu guys ya. Bener. Dan ini tuh membuat MDF ini jadi salah satu pilihan utama untuk furniture yang menginginkan permukaan yang halus atau presisi tinggi kak, kayak Yes, gitu. betul Jadi kalau banget. dibentuk tuh dia bener-bener pas gitu lah. Pas banget ya presisi tinggi dan halus. Jadi teman-teman nggak usah Bener. ragu kalau misalnya kalian mau cari furniture untuk bahan MDF itu udah good banget ya. Pilihan Bener. yang sangat tepat apalagi bisa bertahan di segala kondisi cuaca. Bener. Nah, selain itu, untuk kelebihan selanjutnya, ini si bahan MDF ini tahan terhadap serangga-serangga nih guys Oke, ternyata ya. ha. Karena memang MDF itu terbuat dari serat kayu yang telah mengalami pemrosesan seperti Oh. dengan masuk di resin dan lilin. Material ini tuh lebih sulit ditembus sama rayap ternyata. Oke. Jadi teman-teman tenang aja, si MDF ini jauh lebih kuat daripada si kayu solid karena memang sudah ada proses yang lebih lanjut ya Proses Kak yang ya, lebih lanjut ya dengan di resin mana dan lilin. iya, ada resin dan lilin. Bener sih, soalnya kan kalau kayu biasa kan Nggak ada proses, ini rayap makan juga udah enak gitu ya, enak aja enak ya. alami gitu. Ini tapi kalau udah ada resin sama lilin itu giginya serangga kayaknya juga copot deh Kak. Iya, kayaknya nggak nggak akan Nggak menembus, kuat. nggak kuat Iya, guys. nggak kuat deh kayaknya guys. Kayak gitu. Gitu, Jadi dia jadi lebih
lebih sulit ya. Lebih sulit ditembus oleh serangga-serangga nakal itu ya Bener guys, bener jadi bener. tenang Ini aja. mungkin kalau sekali cokotan untuk kayu yang lain, mungkin nih kalau MDF dan lain tuh kayak 1000 cokotan mereka harus Sampai gigi mereka ompong pun omong. nggak akan bisa menembus guys, jadi tenang aja gitu. Bener, enak ya ternyata ya kalau punya furniture MDF ya udah anti Anti rayap. rayap atau anti serangga, terus Bener. permukaannya juga lebih stabil, sama ini Apa nih Kak? nggak akan mudah menyusut ataupun Oh memuai. bener. Nah selanjutnya Hmm, teman-teman, si MDF ini tuh juga lebih mudah untuk dibentuk dan dipotong nih yes. teman-teman. Dia mudah dipotong, mudah dibor, mudah diukir juga. Jadi Oke. bahkan dia tuh nggak ada resiko untuk retak kakak. Gitu ya Jadi Kak ya. walaupun Jadi udah dipotong, mm-mm. dibor, diukir, dia tuh tetap halus kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ingin desain furniture yang rumit atau yang susah, maaf kaget, yang rumit atau yang susah, itu teman-teman bisa menggunakan furniture yang memiliki bahan dasar MDF seperti Betul. itu. Selain itu untuk ban MDF ini sendiri untuk pilihan finishingnya tuh jauh lebih beragam guys ya. Jadi permukaan MDF yang halus itu kan mudah diaplikasikan cat nih, Benar. veneer dan laminasi apapun ya. Jadi kamu teman-teman bisa dapetin furniture dengan tampilan sesuai selera ya. Dari gaya minimalis sampai Oh, klasik karena udah saking mudah dibentuknya iya. atau dikasih tambahan-tambahan lain. Iya, Bener finishing-finishing yang lain. banget. Kalau kemarin teman-teman sempat lihat podcast kita, mungkin veneer, veneer itu adalah salah satu finishing Finishing ya, ya, teman-teman ya. betul. Finishing yang pakai veneer itu juga bisa digunakan bersama si MDF seperti itu, Yes. teman-teman. Nah, selanjutnya dia juga ramah banget teman-teman untuk desain custom. Jadi kayak tadi ya kayak karena dia mudah banget untuk dibentuk, dipotong, kemudian dibor. Jadi tuh dia kalau diproduksi dalam berbagai ukuran tuh bisa banget Yes, teman-teman. Jadi mudah banget. kalau teman-teman mungkin ingin menyesuaikan ukuran kalian dengan ukuran furniture kalian ya, itu menggunakan MDF tuh gampang banget, lebih mudah dibandingkan apabila teman-teman menggunakan kayu solid. Karena kalau pakai kayu solid berarti kan kayak ukuran kayu solid kan kayak biasanya terbatas Iya, ya Kak ya. bener banget harus disambung lah intinya, betul banget sih. Bener, jadi Yes. lebih susah Iya. gitu untuk furniture dengan desain custom. Selain itu juga kelebihannya dia lebih ekonomis guys. Kenapa? Karena dibandingkan dengan kayu solid, si kayu MDF ini jauh lebih murah, tapi tetap punya kualitas yang nggak kalah unggul sama si kayu Oke. solid nih. Ya, jadi cocok banget buat produk-produk berkualitas tanpa harus over budget guys. Jadi Iya teman-teman sih. yang kayaknya pengen beli kualitas tinggi tapi dengan harga yang lebih ekonomis bisa memilih MDF ya. Bener sih, apalagi untuk ekonomi zaman sekarang ya kayak kita pasti ingin mencari bahan yang ekonomis tapi kualitasnya Kualitasnya tetap bagus ya. bagus Betul. kayak gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu pilihan sih teman-teman, pilihan nomor wahid alias nomor satu Yes. buat teman-teman yang lagi cari-cari Cari furniture. furniture. Oke. Nah, selain itu teman-teman, kita tuh lebih efisiensi dalam pemanfaatan material juga nih. Kenapa Kak? Kok bisa efisiensi dalam pemanfaatan material? Karena MDF itu kan dibuat dari serat kayu ya teman-teman ya, yang Yes. sudah diolah ulang. Jadi kita tuh nggak ada pemborosan bahan. Mungkin nih teman-teman, mungkin bahan-bahan kayu solidnya mau dibuat sebagai bahan utama rumah mungkin Iya. ya. Terus kemudian sisa-sisanya ngapain nih? Dibuat menjadi bahan untuk pembuatan MDF. Iya, itu juga bisa Bener. Nah banget. ini berarti tuh MDF tuh benar-benar membantu mengurangi kebutuhan akan kayu solid nih teman-teman. Mungkin ya kayak mungkin kayak kayu solid kalau satu pohon kayu solidnya mungkin cuma bisa dibikin beberapa meja atau Yes. beberapa furniture aja. Tapi kalau udah dibuat MDF, karena MDF kan memiliki bahan-bahan lain ya kayak ada resin, ada lilin Lilin. juga. Jadi istilahnya kan menambah nih teman-teman. Jadi dari satu pohon itu bisa dibuat lebih banyak lagi Furniture, seperti itu. Oke. Kemudian selain itu juga untuk produksinya bisa jauh lebih cepat dan konsisten nih guys ya. Karena MDF itu kan dibuat dengan mesin ya. Pasti Oh, hasilnya lebih konsisten dong daripada kayu solid ya kan yang benar. perlu dipilih satu-satu untuk untuk memastikan kualitasnya juga. Ya. Jadi pastinya kalau kalian pakai bahan MDF untuk produksi bakal lebih cepat ya. Iya, produksinya pasti bakal lebih cepat Daripada teman-teman. pengolahan dengan kayu solid langsung gitu. Bener. Apalagi kalau udah diproses menggunakan mesin gini kan biasanya dia lebih Otomatis presisi. lebih presisi, lebih otomatis, lebih cepat gitu ya. Bener. Jadi teman-teman nggak perlu menunggu puluhan tahun nih untuk memanen satu Satu pohon pohon, ya. yes. Teman-teman kalau butuh bahan material untuk
furniture tinggal Iya, tinggal ambil MDF. mengubahkan limbahnya aja kita bikin MDF, dah MDF itu udah bisa banget dijadikan berbagai macam furniture. Benar. Nah, selain itu teman-teman, ini tuh adalah salah satu material yang eco-friendly. Mungkin Oke. tadi teman-teman sempat dengar ya. Jadi karena MDF ini lebih sering diproduksi dari limbah kayu, jadi dia tuh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kayu solid yang membutuhkan penebangan pohon. Yes. Jadi dia, ya itu teman-teman, kalian nggak perlu nunggu bertahun-tahun, nggak perlu apalagi kalau demand kayu solid terlalu banyak ya teman-teman, itu kan benar-benar apa ya, merusak Iya, lingkungan merusak ya. lingkungan, apalagi Nah, untuk menanam atau bisa memanen satu pohon aja benar, kita butuh butuh waktu puluhan tahun-tahun gitu. Kalau tahun. kita habiskan gimana guys? Nanti kayak habis semua Iya, gitu. habis semua. Habis semua. Udah ada pembuatan kertas, pembuatan untuk transportasi, Furniture. furniture, itu kan pasti membutuhkan banyak ya teman-teman ya. Yes. Nah, makanya ini MDF hadir sebagai solusi yang Gitu. ramah lingkungan. Lanjut, apa Oke, lagi nih Kak? lanjut. Selanjutnya kita untuk MDF juga mendukung praktek furniture modern, guys ya. Kenapa? Karena dalam industri furniture sekarang itu penggunaan material yang lebih eco-friendly atau ramah lingkungan itu Hah? jadi tren. Iya sih, bener sih. Bener, trennya kan sekarang kayak gitu kan. Iya. Jadi si MDF ini benar-benar jadi salah satu solusi Iya, ya untuk benar, benar, mempraktekkan benar, furniture benar. modern ini gitu. Dan memang sejalan dengan kebutuhan pasar yang makin peduli dengan keberlanjutan lingkungan. Bener sih teman-teman ya, karena sekarang trennya memang lagi ini ya, memang lagi eco-friendly ya. Jadi kalau kalian nggak pakai berbahan MDF tuh kalian FOMO nanti. Iya. Nanti kalian feeling of missing Yes. out-nya sangat ya. Ternyata aku hanya satu-satunya yang memakai bahan lain gitu Iya, kan. yang lain kan udah pakai, yang lain udah pakai Iya. MDF. Nanti kalian nggak ketinggalan tren teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya si bahan MDF ini tuh juga mudah banget untuk dirawat, teman-teman. Jadi dia tuh nggak butuh perawatan yang berlebih seperti kayu solid. Jadi gampang banget, cukup dilap aja dengan kain lembab ya. Jadi nggak basah tapi lembab Yes. aja, teman-teman. Untuk membersihkan permukaan MDF ini dari debu dan kotoran. Itu Betul. kalau tanpa finishing ya. Itu kalau teman-teman ada finishingnya bagian atasnya, itu teman-teman nanti bisa juga nanti mengikuti cara perawatan sesuai dengan finishing ya. Iya, Teman-teman, betul banget. seperti itu. Oke, selanjutnya dia juga lebih tahan lama dengan pemakaian yang tepat. Jadi si furniture dengan bahan MDF itu nggak kalah awetnya kok guys dengan furniture dengan kayu solid ya. Jadi selama digunakan sesuai dengan instruksi, terus bisa selalu dirawat, terus teman-teman juga apa ya namanya, pemakaiannya sesuai pemakaian sesuai gitu ya. Misal meja, yaudah meja aja ya, Meja, bukan? gitu, jangan Meja jadi- jangan jadi trampolin atau rusak gitu nanti. rusak atau jadi apa gitu ya. Ya, itu bisa bertahan lama atau bahkan untuk pemakaian harian pun dia bisa bertahan lama. Bener, menarik sih teman-teman. Nah, tapi tentunya pasti si MDF ini ada lah ya kekurangannya. Kalau nggak ada Pasti. kekurangan, mainin pasti kekurangan ya, gaib nanti ya. Iya, sang gaib yang tidak memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya untuk MDF ini apa? Pastinya dia itu rentan terhadap air, teman-teman, Iya, agak rentan ya. apabila dia terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi memang perlu perlakuan khusus ya untuk menjaga Bener. tanamannya walaupun dia tahan di berbagai cuaca. Bener. Tapi jangan sampai teman-teman karena dia udah pasti diklaim tahan cuaca Iya. berbagai jenis cuaca. Terus kena air, sering-sering kena air itu juga bisa cepat merusak ya. Iya, jadi kalau aku bilang tuh jangan ditaruh di kamar mandi sih, Iya. Kak. Jangan ditaruh di kamar mandi basah. Kalau teman-teman kamar mandinya kering nggak masalah. Kalau kamar mandi basah yang selalu basah terus itu ya jangan ya, Itu teman-teman malah ya. juga rusak ya. Jadi Iya. kayu solid pun juga dia bakal cepat Itu rusak. malah lebih cepat lagi Iya, sih kalau kalau kena air terus menerus ya. Jadi apapun jenis kayunya tuh ya kalau kena air ya kalau iya, sering-sering kena air itu benar juga bakal cepat benar. rusak gitu Iya, guys. jangan berharap teman-teman kalau kayu solid terkena air nanti tumbuh lagi, enggak ya Iya. teman-teman ya. Itu Bukan tanaman. ini bukan tanaman, Udah jadi teman-teman. furniture soalnya. Benar, jadi walaupun dia kayu solid pun kalau terkena air ya tetap rusak, Iya, rusak teman-teman. gitu. Nah, apalagi kayu olahan juga ya, seperti itu. Solusinya, kalaupun teman-teman ingin gunakan di ruang outdoor, teman-teman bisa letakkan yang ada di bawah naungan, misal kayak Atau teman-teman bisa pakai bawah penutup kanopi, ya, bawah kanopi atau dikasih penutup. gazebo itu masih oke, tapi kalau ya udah tak taruh di tengah-tengah taman tanpa pelindung apapun kayak Kasihan banget. kasihan, kita aja kasihan nggak ngedengerin dia tuh kayak kasihan banget sama kasihan dia. MDF. Kasihan banget.
Nah, Oke, lanjut next. teman-teman proses nih Kak. Oke. Untuk prosesnya dulu kali ya. Soalnya kan kita tadi sempat nyinggung nih Kak untuk prosesnya gimana. Mhm. Nah, kalau proses pembuatan MDF dan pasti kan engine wood macam-macam nih Kak Mhm. ya. Kayak tadi sempat kita omongin juga. Nah, perbedaannya dengan bahan lain tuh apa sih? Kayak gitu. Oke, nah ini ada di proses pembuatan MDF-nya Hmm. guys ya. Jadi untuk proses pembuatan MDF-nya itu yang pertama ada pengumpulan bahan baku terlebih Hmm. dahulu ya, otomatis ya. Hmm. Karena MDF ini memang terbuat dari serat-serat kayu Hmm. dari limbah industri. Hmm. Nah, seperti serpian-serpian kayu kecil ataupun sisa-sisa pemotong itu nanti dikumpulkan terlebih dahulu ya. Iya, dikarungin enggak? Iya, dikarungin. Oh, ditampung terlebih Ditampung terlebih dahulu. dahulu ya. Karena kita akan memanfaatkan limbah ya supaya lebih ramah Ramah lingkungan, lingkungan. bener 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 bener. Kemudian yang kedua, Mhm. setelah itu kita akan melakukan penghalusan dan pencampuran ya. Jadi Oke. serat kayu ini kita hancurkan terlebih dahulu Mhm. sampai benar-benar halus banget ya. Kemudian dicampur dengan resin dan lilin. Mhm. Nah, campuran ini akan menjadi menghasilkan material yang lebih homogen dan kuat nih, guys. Oke, nah selanjutnya setelah tadi dicampur ya Kak ya, Yes. dilakukan pemadatan dengan tekanan tinggi. Nah, jadi campuran yang tadi sudah dibuat, kemudian dipadatkan di bawah tekanan dan suhu tinggi teman-teman. Jadi menciptakan panel-panel MDF yang berbentuk, kalau panel tuh pasti bentuknya papan gitu ya Yes. teman-teman ya. Papan yang solid dengan struktur seragam tapi tanpa celah Iya, jadi teman-teman. bener-bener rapat ya, Bener-bener perapatannya tinggi rapat sih ini banget ya. teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir nggak akan Iya, ada ini celah di benar-benar sini. homogen. Mungkin Iya, kalau jadi teman-teman ngerasa kayu solid kan ada masih berpori ya iya, kan. Tapi kalau yang ini tuh benar-benar padat, padat banget, padat padat, pol ya. padat Jadi pol. setelah itu kita lakukan pemotongan dan finishing ya. Mhm. Setelah diproses pemadatan tadi tuh si MDF ini nanti akan dipotong sesuai dengan ukuran dan Benar. diberi finishing agar permukaannya tuh halus dan siap digunakan untuk bikin furniture, guys. Oke, jadi setelah itu tergantung ya Kak ya mau Mhm. dibikinnya menjadi apa ya. Iya, ada yang bikin almari, ada yang bikin meja ataupun kursi seperti Hmm. itu. Itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar Kebutuhan furniture teman-teman. mau dibikin apa gitu. Iya. Nah, selanjutnya nih kita ada perbandingan MDF Hmm? dengan bahan lain nih. Yang pertama nih Kakak ada MDS versus kayu solid. Wah. Oke, MDF versus kayu solid nih, mana yang Oke, lebih kuat? keunggulan dari MDF nih teman-teman karena MDF ini memiliki struktur yang lebih stabil, dia juga nggak mudah melengkung teman-teman dan Yes, retak seperti kayu kayu solid. solid ya, bener. Terutama di lingkungan dengan perubahan suhu atau kelembapan yang tinggi. Dia juga lebih ekonomis teman-teman dibandingkan dengan kayu solid ya, tanpa mengorbankan segi estetika. Kalau teman-teman ngerasakan takutnya tuh kalau bahannya pakai MDF tuh jadi jelek, justru dia lebih rapi Lebih rapi teman-teman. karena apa namanya, memang dibentuk sesuai Iya, dengan presisi tinggi yang benar. bisa diolah sesuai dengan keinginan kita nantinya. Iya, benar-benar. Gitu. Nah, di sini ada kelemahan dari kayu solid nih Kakak. Oke. Kalau kelemahan dari kayu solid sendiri, teman-teman, dia tuh lebih rentan terhadap penyusutan atau pemuaian Oke. yang dapat menyebabkan kerusakan struktural dari si furniture itu sendiri. Jadi kayak yang tadi kita bilang, kalau si kayu solid kan dia masih berpori ya dan dia masih alami, teman-teman. Jadi itu dia bakal rentan banget terkena perubahan cuaca. Yes. Jadi kalau terlalu panas nanti dia akan memuai seiring berjalannya waktu. Kalau kalian tinggal di daerah dingin pasti dia akan menyusut. Nah, yang ini yang membuat kadang furniture kalian tuh mungkin ini salah satu pengalaman sih kalau teman-teman punya yang bahan kayu solid. Itu pasti nanti seiring berjalannya waktu dia bakal seret banget untuk dibuka karena dia Yes. memuai teman-teman. Yes, bener Iya banget sih, kan? sering ya itu almari ataupun buffet, TV ataupun dresser gitu ya. Mhm. Kok kayaknya ini agak aneh ya, Iya. ditarik-tarik gini agak sangat susah. Susah. Ternyata itu memang ada proses pemuaian di situ ya. Bener. Oke, selanjutnya ini MDF versus polywood ya teman-teman. Jadi untuk keunggulan MDF sendiri, dia untuk permukaan lebih halus dibandingkan polywood sehingga finishing kayak cat, kemudian laminasi apapun, veneer dan lain sebagainya itu dapat diaplikasikan dengan lebih Lebih mudah mudah dan ya. sempurna ya. Jadi si MDF ini jauh lebih mudah untuk dipotong juga dan dibentuk menjadi desain-desain yang rumit ya daripada si polywood ya, karena memang Oke. polywood itu memiliki lapisan yang kadang nggak rata gitu Oh, ya. jadi kayak dia nggak rata gitu ya Kak ya? Jadi membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk finishingnya. Jadi banyak PR buat finishingnya. Iya, jadi gitu. tuh lebih sering ngamplasnya sih teman-teman karena mungkin permukaannya nggak rata ya. Jadi teman-teman lebih sering menghabiskan waktunya di situ di bagian Betul. Agak perataannya. effort ya. Benar. Nah,
Yang terakhir ini adalah MDF versus particle board. Nah, kalau MDF sendiri itu dia lebih kuat dan lebih tahan lama teman-teman dibandingkan particle board, di mana dia tuh jauh lebih rapuh dan lebih mudah lebih mudah pecah di bagian tepi seperti itu. Biasanya tuh kalau Oke. tepi-tepi kan sering banget kebentur ya Kak ya. Yes. Jadi itu yang sering menyebabkan lecet, kemudian lebih sering patah. Nah, si particle board ini karena dia lebih kurang padat ya dibandingkan dengan si MDF ini ya. MDF, maka dia lebih mudah untuk pecah teman-teman di bagian tepinya. Oke. Nah, particle board ini juga kurang cocok teman-teman untuk furniture yang memiliki beban berat karena strukturnya itu tidak sekuat MDF. Yes, betul banget ya. Jadi memang si furniture kayak almari yang berat, kemudian dipadu-padankan dengan besi ataupun dresser itu Benar. better teman-teman ambil yang berbahan dasar MDF ya. MDF, Karena apalagi kalau dipan ya Kak ya. dipan gitu-gitu kan yang bahan-bahan berat membutuhkan Iya. suatu butuh tingkat kerapatan yang lebih tinggi. Bener, jadi lebih kuat dan lebih aman juga. Kalian juga nggak mau kan tiba-tiba mungkin di kursinya nih ya, mungkin kursi lagi duduk cekrek gitu kan gara-gara bener salah pilih gara-gara ya. salah pilih itu kan gak asik banget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pastikan lagi-lagi untuk kekuatan dari masing-masing yang jadi yang teman-teman pilih nih. Lebih lagi kalau teman-teman memang menginginkan furniture yang digunakan untuk bobot tinggi seperti biasanya tuh tadi dipan. Yes. Kemudian buffet TV kan nggak cuma TV ya biasanya Iya, kayak naruh-naruh hiasan atau semuanya lain-lain gitu gitu. kayak macam elektronik kayak wifi, router wifi, Terus kemudian hiasan biasa ada iya juga sih. yang naruh hiasan ataupun buku-buku di situ. Buffet TV kan ada banyak slot penyimpanan ya kan. Bener. Itu perlu sesuatu yang lebih kuat. Bener, kalau mau tiba-tiba kalau takutnya tuh tiba-tiba tuh pecah aja sih Iya, teman-teman kayak kalau tiba-tiba bukan jatuh iya gitu ya. kalau bukan pakai MDF ya takutnya tiba-tiba jatuh aja nih. Nah teman-teman tadi kita udah bahas nih kayak prosesnya Keunggulannya. gimana dan keunggulannya. Di sini pasti teman-teman kayak penasaran juga dong ya untuk gimana sih Kak cara untuk memilih nih MDF yang tepat untuk proyek furniture Oke. atau furniture kalian nih teman-teman. Yang pertama teman-teman Oke. Wah. Halo Kayako. Kayako. Oke. Selamat pagi Kayako. Selamat pagi juga, semoga diberikan kesehatan selalu Kak Kayako. Benar. Nah, ini mumpung ada teman-teman nih, boleh banget teman-teman komen-komen ya. Yes. Siapa tahu kalau teman-teman ngerasa Kak boleh nggak aku tanya sesuatu tentang MDF atau tentang furniture kalian, boleh banget. Boleh banget ya, dan ini sekali lagi kita juga pengen menginformasikan ke kalian bahwa si bahan MDF ini ya kita sediakan dalam bentuk furniture Benar. Elena Furniture. Jadi seperti yang sudah kita tadi sampaikan juga untuk kelebihan, terus untuk kelebihan prosesnya kayak gimana. Nah, salah satu bentuknya ya hasil teman-teman. ya, salah satu bentuk hasil dari proses olahan MDF ya, furniture Elena Furniture Bener, ini. ini Ya, kita banggakan banget ya Kak bener ya. banget ya. Jadi permukaannya yang tadi teman-teman dengar sendiri halus, Halus, lebih mudah dibentuk dan lebih presisi, bener. tingkat kerapatannya tinggi dan tahan terhadap segala kondisi cuaca. Bener. Ya Elena Furniture ini. Benar banget teman-teman. Nah kita juga lagi adain promo ya Kak ya. Kita lagi ada promo nih sampai tanggal 18. Yes, up to 20% untuk produk Orca bed teman-teman. Jadi bed itu apa? Dipan. Jadi untuk teman-teman lagi cari dipan, ranjang. lagi cari ranjang, nah boleh banget teman-teman bisa langsung mampir ke website kita. Furniture.com atau bisa mampir ke e-commerce kita. Kita ready di semua e-commerce Indonesia, ada di Tokopedia, ada di Shopee ataupun di TikTok Shop ya. Teman-teman boleh mampir aja, di sana udah ada keranjang belanjanya dan udah ada berbagai jenis furniture dari Elena Furniture. Kita ada 10 series teman-teman ya. Jadi banyak banget. Ada 100 items lebih dan teman-teman boleh pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kebutuhan atau desain yang teman-teman suka. Mulai dari yang desainnya minimalis, modern, industrial, kita juga banyak teman-teman. Jadi lagi-lagi silakan teman-teman untuk kunjungi profil kami dan e-commerce kami. Oke. Nah ini kita bagi tips nih teman-teman, kalau teman-teman penasaran yang lagi cari-cari furniture juga gimana cara memilih MDF yang tepat untuk furniture kalian. Yang pertama teman-teman periksa kerapatannya atau density ya teman-teman ya. Namanya juga medium density board ya MDF ya. Jadi dia benar-benar kuat teman-teman. Nah
teman-teman harus memilih MDF yang kerapatannya tinggi karena semakin padat MDF kalian, itu semakin kuat dan tahan lama materialnya. Oke. Nah, biasanya kalau MDF yang berkualitas itu memiliki berat yang cukup solid saat diangkat. Ini sih teman-teman. Jadi Soalnya benar-benar berat berat. dan ini bener-bener kayak kerasa kayu solid asli guys, Bener, bener berat dan teman-teman. kalian harus mencoba sendiri sih Iya, sensasinya. kalian harus mencoba sensasinya sih Iya, teman-teman karena ini berat banget. Jadi buat teman-teman yang ngerasa takutnya tuh kayak kalau MDF tuh nggak kuat, justru ini kuat banget kuat teman-teman. banget dan selain itu permukaannya juga halus guys. Bener, Jadi penuh kayak halus banget. MDF-nya itu tuh kalau MDF kita ya, itu Iya, bener-bener sih halus banget benar, ya. benar, Makanya benar, benar. teman-teman untuk tips kedua ini pastikan permukaan MDF yang teman-teman pilih itu halus ya. Hmm. Karena MDF yang asli itu memiliki permukaan yang benar-benar halus tanpa banyak retakan. Iya. Jadi kayak lubang-lubang kecil atau bagian-bagian yang nggak rata itu nggak ada ya guys, pastikan itu Iya. nggak ada. Dan ini penting banget untuk memastikan finishing seperti kayak cat ataupun laminasi ataupun veneer akan tertempel dengan Sempurna. Iya, kemarin tuh kita tuh sempat bahas veneer, Kak. Hmm. Jadi salah satu syarat supaya si veneer itu melekat dengan kuat. Jadi si permukaan dari furniture yang mau kita gunakan tuh harus benar-benar Halus. halus, Iya kan, teman-teman. Jadi itulah kenapa kita menggunakan MDF karena memang supaya melekatkan veneer itu dengan kuat, kuat, teman-teman. mudah dan Seperti itu. sempurna gitu guys. Jadi kan Benar. tidak ada cacat-catatnya. Nah, selain itu, teman-teman juga harus memastikan bahwa MDF yang kalian pilih itu memiliki tekstur tepi yang kuat, teman-teman. Jadi teman-teman harus memeriksa tepi-tepinya ya. Jika mudah hancur atau berdebu saat disentuh, itu tandanya materialnya kurang berkualitas. Tapi kalau teman-teman nih seperti ini ya, itu dia gak gampang hancur, berarti dia tuh lebih mudah lagi kalau untuk dikerjakan untuk membuat furniture dan Iya. itu akan jauh lebih kuat dan solid. Betul Seperti itu. Oke, next ya teman-teman juga harus perlu memperhatikan terkait ketebalan si MDF ya. Jadi pilihlah ketebalan MDF sesuai dengan jenis furniture yang akan dibuat ya. Jadi Benar. untuk kabinet atau rak-rak besar itu teman-teman bisa menggunakan MDF dengan ketebalan minimal 18 mm supaya bisa lebih kuat dalam menopang beban ya. Iya kan? Kalau lebih lebih tebal ya pasti akan lebih kuat gitu. Benar sih teman-teman. Nah, untuk panel-panel dekorasi ya atau bagian-bagian yang tidak terlalu menahan beban yang berat, ketebalan 6 sampai 12 mm ini udah cukup sih, teman. Jadi Oke. bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ya sekali lagi. Iya. Kalau kita berapa mili ya, Kak, ya? Kalau di kita semua di 18 mm ya, Wow, berarti mayoritas ini 18 mili ya. Tapi oke. ada memang di produk-produk tertentu, di series tertentu itu ketebalannya lebih dari 18 mili. Wah, jadi kita aja minimal aja 18, Yes, teman-teman. Itu minimal bayangin ya. Berarti dia benar-benar kuat banget nih, teman-teman, yang betul. kita gunakan nih. Nah, teman-teman juga harus memilih jenis MDF yang tepat nih. Ternyata tuh banyak banget, Kak. Ada 3 ternyata jenis MDF yang kita tahu ya. Yang pertama itu adalah MDF standar, teman-teman. Yang cocok untuk furniture di area kering nih. Contohnya meja belajar, buffet TV, meja kopi, lemari dan lain-lain. Kemudian juga ada MDF yang tahan lembab, teman-teman. Tahan dengan lembab. Iya, jadi dia Oke, moisture resistant. Oke, moisture resistant jadi kita nggak perlu takut ya. Bener, dia tuh ideal banget untuk area-area lembab seperti toilet ataupun dapur seperti itu. Kenapa aku bilangnya toilet? Karena biasanya toilet tuh lebih kering, teman-teman, Ada toilet dibandingkan kering ya. iya, dibandingkan kamar mandi yang benar-benar basah gitu ya. Nah, kemudian ini ada lagi MDF yang tahan api, teman-teman, atau fire retardant, di mana dia itu pilihan yang terbaik untuk kebutuhan khusus, teman-teman, di area-area yang membutuhkan perlindungan lebih, mungkin seperti kantor, iya, mungkin kantor atau area industri seperti itu. Yes, betul banget. Nah. Oke, untuk tips selanjutnya teman-teman ini ya pastikan aman untuk kesehatan. Jadi teman-teman harus pilih si MDF yang menggunakan kandungan formaldehida rendah atau cari dengan label E1 ya teman-teman atau CARBP2. Ini menunjukkan bahwa si MDF yang teman-teman pilih tersebut dia lebih aman untuk digunakan di dalam ruangan. Oke, ternyata tuh ada label-label tersendiri ya, Kak, ya? Yes, ada label-labelnya Kak. Jadi ada kan tadi untuk MDF sendiri ternyata ada jenis-jenisnya. Dan untuk jenis-jenis tadi tuh juga ada label-labelnya Kak. Oke, Gitu. jadi teman-teman bisa pilih nih di mana furniture kalian tuh harus Aman yang ya? ramah lingkungan dan aman, yang menggunakan bahan kimia rendah, atau teman-teman bisa cari yang tadi ya kayak labelnya
Apa Kak? S1 dan S1. CARBP2. Oh, menarik banget nih teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ya Kak ya Oke. tentang tadi tips and trick memilih MDF yang tepat. Nah, teman-teman juga bisa melakukan tes ketahanan nih. Gimana Betul. caranya? Teman-teman bisa mengetuk MDF. Jadi kalau suaranya padat seperti ini, teman-teman, dia menandakan materialnya itu berkualitas tinggi. Tapi kalau teman-teman mengetuknya bisa suaranya tuh rada nyaring atau kerasa sih Keren teman-teman, gitu ya. kopong kayak gitu rasanya. Dan itu berarti dia kualitasnya Kurang ya Kak ya. kurang Betul teman-teman banget. atau berungga seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Selanjutnya, apa nih Kakak? selanjutnya selain kita mengetuk-ketuk, kita juga harus perhatikan warna MDF-nya nih guys ya. Kenapa? Karena MDF yang berkualitas itu biasanya memiliki tekstur warna seragam di seluruh bagiannya. Benar. Jadi tanpa bercak atau perubahan warna Mhm. di produk apa namanya, tanpa ada perubahan warna di salah satu bagiannya teman-teman. Kayak Oke, gitu. jadi kalau istilahnya warnanya seragam, berarti biasanya dia materialnya bagus Bagus nih ya ya, Kak jadi ya. layak untuk dipilih. Nah, selanjutnya tadi teman-teman mungkin sempat dengar juga tentang label ya. Jadi Gimana teman-teman nih Kak? bisa mengecek kemasan atau label produk. Nah, biasanya kalau produsen yang terpercaya nih, dia biasanya mencantumkan informasi Kak, Oke. baik itu spesifikasi MDF-nya, tingkat kepadatan, kemudian ketebalan serta sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut Oke. seperti itu. Berarti memang wajib banget ya guys, kita cek satu persatu dari kepadatannya dengan cara mengetuk-ngetuk Iya. di berbagai area MDF tersebut, kemudian Mhm. kita pilih warna. Warna. Ya, warnanya jangan sampai ada bercak-bercaknya atau ada perubahan warna di sekitar di area-area MDF-nya. Harus yang Benar. seragam. Nah, jadi teman-teman pastikan ya take a time dalam memilih furniture kalian. Yes. Kalau bisa teman-teman juga cek dulu nih baik itu di website company-nya ataupun di website mereka. Biasanya mereka juga akan menyertakan sertifikat yang mereka miliki Betul ya, Kak banget, ya. dan itu penting banget ya buat Benar. bekal teman-teman untuk memilih ya, Hmm. kira-kira layak atau tidak untuk si MDF tersebut dibeli. Benar. Nah, selanjutnya teman-teman kita juga ada tips untuk penggunaan MDF yang tepat Yes, nih, betul banget teman-teman. ya. Kita Jadi, ada lanjutan tips hmm, nih. yang pertama itu teman-teman harus melindungi dari air. Ya, Itu yang tadi kita sempat omongin ya, teman-teman iya ya. betul banget. Jika MDF digunakan di area yang berpotensi terkena air, teman-teman bisa nih memastikan lapisan luarnya, teman-teman. Ya, Jadi di bagian luar MDF itu teman-teman bisa memilih finishing yang cocok memang seperti laminasi atau cat tahan air. Tapi kalau teman-teman menggunakannya untuk indoor, menurut aku Vinir Jati itu juga udah bagus udah banget bagus ya banget Kak ya ya. Kak, benar. Apalagi untuk vinir jati itu kan membuat kesan corak-corak alami jatinya tuh keluar ya. Benar. Jadi tuh si kesannya tuh bukan kayu olahan lagi, tapi Mhm. benar-benar seperti kayu solid asli Iya. teman-teman. Nah kayak di Elena Furniture juga ya, kita menyediakan berbagai macam furniture ya, yang menggunakan engineered wood khususnya MDF yang telah kita beri laminasi finishing dengan vinir jati. Iya. Seperti meja yang lagi kita Di depan pakai kita. ini kita juga menggunakan bahan dari MDF atau Mhm. engineer wood. Mhm. Kemudian ada veneer jatinya teman-teman. Jadi Mhm. teman-teman kesannya tuh nggak kayak monoton Benar, aja nggak gitu, monoton, terus kayu-kayu gitu biasa aja. ya. Tapi sudah ada corak-corak serat-serat jati aslinya. Jadi bagus banget buat kalian yang lagi cari furniture boleh mampir ke Elena Furniture. Iya, dan jangan lupa juga untuk diskon yang kita berikan ya Kak ya, Yes, gini up to 20%. benar, dari akhir tahun sampai awal tahun depan ya Iya, Kak ya. benar banget. Bakal ada berbagai macam produk yang bakal kita berikan diskon ya. Teman-teman bisa cek baik di e-commerce maupun di Sosial media. sosial media kita seperti itu. Nah, selanjutnya nih apa Kak? Selanjutnya, tadi selain melindungi dari air, kita juga harus menggunakan peralatan yang tepat ya. Oke. Jadi saat memotong, mengebor, kita harus menggunakan alat-alat khusus yang tajam, yang benar-benar tajam. Jadi menghindari permukaannya pecah ataupun retak, teman-teman. Nah, jadi kenapa sih kita harus menggunakan untuk peralatan yang tajam supaya ketika kita memotong tuh langsung ngepotong, Kak. Iya, oh jadi nggak apa Nggak ya, nggak sampai ngerusak si ini. MDF-nya Iya, ya. nggak sampai ngerusak MDF-nya. Oh, benar juga sih teman-teman.
Nah, pasti perusahaan-perusahaan yang baik juga udah memikirkan banget ya Kak untuk Betul, peralatannya ya, betul banget. supaya untuk pemotongan furniture kalian tuh juga lebih Yes. presisi. Nah, teman-teman juga yang terakhir adalah merencanakan finishing yang sesuai nih teman-teman. Jadi Mhm. MDF itu membutuhkan finishing, baik itu cat atau Vinir. veneer agar terlihat lebih menarik dan tahan lama. Iya, betul banget. Nah, jadi Mhm. teman-teman harus pilih finishing yang sesuai dengan tema interior rumah teman-teman ini. Bener, jadi tergantung temanya ya Kak ya. Yes. Misal kalau kalau pengen rumahnya kelihatan cerah, teman-teman bisa menggunakan veneer jati yang cerah. Vinir jati yang cerah Mhm. didominasi oleh warna putih. Mhm. Ya, kalau misal kalian lebih suka warna-warna yang agak gelapan nih, teman-teman boleh Mhm. pilih yang warna hitam. Nah, di Lena Iya. Furniture juga kita ready dua pilihan warna ya. Ada Hmm. pilihan warna hitam dan putih. Dan untuk Iya. serat-seratnya sama ya Kak ya, Iya. kita kasih warna white wash dan black wash Black atau warna wash. hitam dan warna putih teman-teman. Benar. Jadi serat-seratnya pun bahkan ada warnanya ya Iya, Kak ya. betul banget dan ini apa namanya jarang banget ada ya Kak. Benar, benar. Jadi Ada kita yang jarang banget menghadirkan nih. menghadirkan inovasi dengan menggunakan vinir jati. Iya. Nah, tadi udah untuk tips and triknya ya Kak ya, Mm-mm. mulai dari, cara pemilihan yang tepat, yang banyak banget ternyata untuk Betul. cara pemilihannya. Nah, sekarang kita ada tips and trik untuk merawat Iya, furniture nih. merawat furniturnya. Kalau teman-teman sudah Mhm. mempunyai furniture dari bahan MDF, Mhm. pasti harus dirawat ya guys ya. Bener. Jadi jangan jangan ya udah dibiarin aja gitu. Iya, Sayang sayang Kak, ya banget kan? sayang banget. Udah bahannya bagus, tapi kalau nggak dirawat pun ya tetap nanti akan jadi rusak Iya, sendiri ya. takutnya malah jadi rusak sendiri, kan sayang banget ya Mm-mm. teman-teman ya. Padahal kalau beli furniture kita pasti pengennya tuh, tahan lama Tahan lama, ya. bisa digunakan untuk jangka panjang ya guys Mhm. ya. Jadi kita akan berbagi tips dan trik bagaimana sih cara merawat furniture khususnya untuk berbahan dasar MDF ya. Mhm. Oke, yang Yang pertama pertama apa nih Kak? Yang pertama adalah menggunakan kain lembut teman-teman. Jadi jangan pakai kain yang bersisik ya, atau kain yang jangan pakai kain amplas. iya jangan pakai kain amplas ya teman-teman. Itu pasti nanti akan merusak permukaan dari MDF yang sangat Betul, betul halus banget. teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kain lembut seperti microfiber Hmm? dan teman-teman harus menghindari kain-kain kasar karena bisa menggores permukaan MDF. Apalagi buat teman-teman yang mungkin ingin finishing dari MDF-nya tuh hanya clear cat gitu ya, Laminasi cat ya atau gitu. cat transparan seperti itu. Kalau teman-teman Yes. membersihkannya menggunakan kain yang kasar, pasti nantinya akan menggores permukaan dari furniture kalian. Betul. Selanjutnya, Mhm. teman-teman bisa menggunakan lap dengan kain yang sedikit lembab nih. Nah, Mhm. kenapa nih? Kalau ada noda ringan soalnya. Jika ada noda ringan, lap Mhm. permukaan MDF dengan kain kain yang sedikit Lembab dibasahi ya. atau kain yang lembab Mhm. itu akan sangat membantu untuk membersihkan si noda tersebut, guys. Oke. Jadi pastikan kainnya tidak terlalu basah banget, Mhm. tapi juga tidak terlalu kering banget. Mhm. Jadi agak lembab-lembab aja, supaya airnya tuh nggak terlalu membasahi ya. Iya, Jadi yang penting kena bener sih. nodanya aja, Iya, biasanya ngangkat kan teman-teman nodanya aja. penasaran ya, kalau kayak gitu misalnya ada noda yang membandel, apa ya, Kak, biasanya kalau noda noda Mhm. membandel tuh mungkin bekas, Bekas saus saus, ataupun bekas sesuatu yang oily-oily gitu, kayak gitu tuh oily. agak Nah, susah mungkin ya. teman-teman ngerasa, "Apa aku guyur aja ya?" Oh Jangan. jangan guys, jangan. Karena sekali lagi MDF memang tahan di berbagai cuaca, tapi kalau Mhm. kena air terus-terusan dia juga akan rusak Iya, lama-lama. Jadi kan lebih rusak baik kita lama-lama. hindari ya Kak ya, Benar. gitu. Jadi teman-teman bisa banget ya itu dipakai yang Iya, lembab-lembab aja ya, yang Kak, ya. lembab-lembab aja, betul. Asal dia sudah cukup sedikit basah, bisa untuk mengangkat Kotoran, noda dan nodanya, itu udah udah oke oke banget. banget, benar. Nah, selanjutnya teman-teman kalau bisa, Mhm. untuk menghindari cairan yang bersifat abrasi, Kak, atau mengikis, Korosif ya. korosif, Mhm. benar-benar. Nah, teman-teman jangan menggunakan pembersih kimia yang terlalu keras, kan ada nih teman-teman pembersih kimia mungkin udah banyak banget ya, Kak, ya Hmm. untuk, istilahnya jenis-jenisnya. Yaps. Nah, teman-teman bisa memilih pembersih kimia yang tidak terlalu keras Mhm. atau mengandung bahan abrasif. Nah, kalau teman-teman menggunakan cairan yang bersifat abrasif, ini beresiko untuk merusak lapisan terluar dari Hmm. MDF kalian dan
membuat warnanya tuh Iya, pudar. betul banget guys. Jadi teman-teman Hmm, kalau bisa menggunakan bahan-bahan yang alami aja ya. bener. Kita sebenarnya pernah ya kak ya, Pernah pernah sharing sharing perawatan. perawatan furniture Bener. khususnya untuk yang berbahan MDF kayak gini. Nah Hmm, teman-teman boleh cek lagi untuk video kita iya. ya, khususnya yang udah kita upload di channel merah. Di sana Hmm, udah kita sharing juga bener. cara merawatnya sampai kita mempraktekkannya Iya. teman-teman. Biasanya tuh kita sepil dikit kali ya, Kak. Mm-mm. Biasanya tuh cuka putih tuh, Pakai teman-teman. cuka ataupun bisa menggunakan garam ya Iya. teman-teman dan tepung tapioka itu bisa Mhm. banget untuk membersihkan noda sampai ke sela-sela Iya. finirnya kalau teman-teman menggunakan yang finir jati seperti Apalagi itu. buat teman-teman yang mungkin sering makan gorengan, terus ada bekas minyaknya. Yes, Nah, itu teman-teman bisa menggunakan tepung tapioka ya, Kak, iya waktu itu ya. tepung tapioka ataupun bubuk kopi ya teman-teman ya. Benar. Nah, selanjutnya apa nih, Kakak? Selanjutnya kita harus menghindari paparan air yang berlebih teman-teman ya. Jadi memang Oh, musuh MDF itu adalah air. air. Tapi tidak kalau bisa keguyur air sekali mah nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Yang penting jangan keterusan Terus ya. teman-teman tiba-tiba diajak mandi gitu Aduh, kan, jangan tiap jangan. hari diajak mandi 3 kali sehari lagi. Iya. Aduh, jangan ya. Jangan ya, ini bukan manusia ya, Iya. takutnya digunainnya langsung jadi bak Iya, mandi juga jangan. jangan. Beda Kakak ya. Jadi memang MDF ini sangat rentan terhadap kelembaban. Kalau kelembabannya itu tinggi ya, teman-teman. Benar. Nah, kalau teman-teman meletakkan atau menaruh si furniture di area yang rawan terkena air, pastikan memang ada pelindungnya atau Mhm. laminasinya atau cat yang tahan air Iya, ya, benar benar supaya benar. nggak langsung meresap ke MDF-nya. MDF-nya. Karena memang MDF itu kan aslinya dari olahan kayu yang kita hancurkan terus kita Lanjutkan. padatkan. Otomatis di awal itu serbuk kayu gitu. Iya, benar benar. Jadi tetap aja ya yang namanya Mm-mm. kayu ya tetap musuh utamanya yaitu Air, air, kalau kena teman-teman. terus-terusan ya Iya. teman-teman. Kalau hanya sekali 2 kali it's okay, It's nggak apa-apa, bisa okay. langsung dilap, dikeringkan aja. Apalagi kalau finishing kalian tuh udah oke, misal kayak finir jati, Mm-mm. itu kan dia juga tahan kelembapan juga ya teman-teman Yes. ya. Jadi mungkin masih bisa apa ya, istilahnya double protection gitu Iya, ya. betul Tapi banget. kalau teman-teman menggunakan finishing mungkin MDF, kemudian finishingnya cuma paper atau apa kayak Cat. gitu kan, dia tetap bakal ya udah basah ya tetap Biasa aja masuk ke masuk, serat-seratnya gitu. benar. Nah, teman-teman juga bisa nih untuk menghindari apa ya, cekungan Mm-mm. atau bekas bukan cekungan sih, kalau cekungan tuh kan kayak dia meleot gitu Hmm. ya Kak ya, tapi istilahnya tuh dia bekas sesuatu apa ya kalau bahasa Indonesia tuh gupa bukan apa ya kayak nemblong gitu bukan apa ya Terkena, bukan ditekan, iya kayak ditekan. sesuatu yang ditekan biasanya kan itu nanti Tekanan yang dia berat ya. akan bopeng. Nah, itu dia Iya. bopeng ya, teman-teman. Nah, biar nggak bopeng, teman-teman bisa menggunakan tatakan. Iya. Bisa pakai coaster, bisa menggunakan taplak seperti itu. Atau teman-teman bisa menghindari untuk meletakkan barang-barang yang tajam kayak Yes. pisau. Nah ya jangan ditancap ya teman-teman, ditaruh aja nggak apa-apa. Tapi kalau ditancap ya jangan, ya gitu. Rusak ya. Rusak nanti teman-teman malahan. Kalau teman-teman juga menghindari naruh benda-benda yang agak berat-berat gitu ya. Jangan Iya, kalau misalnya kayak meja napas gitu buat naruh galon. itu kayaknya juga jangan ya teman-teman. Walaupun dia tahan kuat kayak gitu. Tapi ya gak buat gitu juga Ya, untuk atau fungsinya. yang berat dan lancip ya itu tadi teman-teman pisau. Atau tatakan yang rumit, yang apa? Bawahnya tuh dia tajam Iya, gitu tuh jangan. biasanya nanti dia bopeng Yes. teman-teman seperti sayang itu. banget. Sayang banget. Oke, selanjutnya itu teman-teman juga harus menjauhkan dari sinar matahari langsung ya. Jangan dijemur teman-teman. Iya, nanti kering. Nanti kayak ikan asin malah jangan teman-teman. Jangan ya gitu. Jadi paparan sinar matahari langsung dalam Aha. jangka waktu yang lama itu sebenarnya bisa membuat warna finishing MDF-nya itu ikut memudar Oh guys. bener, Iya. kalau kemarin teman-teman sempat dengerin juga podcast kita yang kemarin ya Kak ya, yang tentang si vinil jati itu. Jadi ternyata kalau paparan sinar matahari langsung tuh dia juga bisa memudarkan si warna vinilnya juga Kak. Nah, itu dia sayang banget ya. Jadi bukan apa sih, bukan karena Iya, bukan karena takutnya jadi kering ya teman-teman, bukan ikan asin ini, bukan. enggak, jadi takutnya tuh warnanya tuh jelek ya. Iya, takutnya tuh warnanya pudar, Pudar apalagi gitu.
Kalau kalian cuma finishingnya itu finishing yang Biasa ya. cat atau veneer, itu memang tidak kita sarankan untuk terkena paparan sinar matahari secara langsung atau terus menerus kayak gitu. Oke. Oke, berarti selanjutnya tuh kita harus melindungi dari suhu ekstrim ya Kak Betul, ya. teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman suhu ekstrim maksudnya gimana? Teman-teman hindari dari meletakkan furniture kalian di dekat barang-barang yang panas. Yes. Biasanya tuh di kompor, deket kompor. Jadi kalau teman-teman ingin meletakkannya di area dapur nggak masalah. Cuman kalau bisa diberi jeda sedikit gitu ya antara kompor kalian dan furniture kalian yang berbahan Betul. MDF kayak Betul. gitu. Karena kenapa sih Kak harus dijauhin dari sumber panas? Oke, karena bisa menyebabkan untuk lapisan-lapisan luar si MDF ini akan mengelupas atau permukaannya nanti melengkung, teman-teman ya. Jadi memang kita harus menghindari dari suhu ekstrim ya. Bener, karena itu sayang banget ya Kak ya. Yes, sayang banget apalagi untuk bahan MDF ini udah cukup kuat dan bisa bertahan lama apabila untuk perawatannya bisa bener ya guys. Bener, seperti itu. Nah selanjutnya apa nih Kakak? Tips selanjutnya? Next kita bisa perbaiki goresan-goresan kecil menggunakan spidol, teman-teman Iya. ya. Jadi kalau misalnya ada goresan-goresan kecil, kalian nggak boleh langsung panik, nggak boleh langsung kayak pengen ganti furniture. Iya. jangan ya. Sayang ya teman-teman Banget ya. Sebenarnya goresan-goresan tadi itu bisa langsung diperbaiki dengan menggunakan spidol khusus ya. Spidol khususnya tuh spidol khusus furniture atau bisa menggunakan dempul kayu untuk Iya, menutup. benar. Nah, setelah itu teman-teman bisa melapisi dengan cat pelindung biar Oke, kelihatan kayak baru. kayak baru lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih kayak, aduh nggak sengaja nih udah terkena goresan gitu ya. Nah teman-teman bisa banget nih menggunakan spidol tadi ya. Tapi kalau mungkin cekungannya terlalu dalam, teman-teman bisa didempul terlebih dahulu, baru dikasih finishing nih teman-teman agar terlihat baru. Selanjutnya, teman-teman juga harus memastikan bahwa ruangan tempat teman-teman meletakkan furniture berbahan MDF ini memiliki ventilasi yang baik, teman-teman. Nah, jadi kayak lemari, kabinet, teman-teman harus memastikan ruangannya itu ventilasinya baik supaya tidak ada udara lembab yang terperangkap, teman-teman. Dan biasanya kalau ada udara lembab yang terperangkap kayak gitu, dia bisa membuat kerusakan apabila itu lama ya teman-teman ya, mungkin tahunan sih teman-teman. Jadi nggak dalam waktu dekat sih, tapi ya kalau lama-lama ya jangka panjangnya kan sayang ya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melakukan pemeriksaan finishing secara berkala ya. Jadi jika lapisan finishing atau catnya atau laminasinya itu udah mulai ngelupas, Iya. maka segera langsung diperbaiki ya. Nah, lapisan ini kan gunanya sebagai pelindung utama si bahan MDF-nya iya. dari kelembapan ataupun debu ya. Jadi teman-teman wajib banget cek dan periksa sekarang juga. Kalau misalnya udah ada yang mulai ngelopek sedikit, bisa langsung diperbaiki. Entah itu bisa langsung dilaminasi ulang ataupun bisa menggunakan cat lain ya. Iya, cat lain seperti itu. Nah, biasanya ya itu teman-teman, biasanya tuh itu dalam waktu yang lama sih memang untuk cat-cat seperti ini ya. Tapi kalau ada insiden-insiden khusus, kalau nggak kayak seperti nggak sengaja tergores atau nggak sengaja terkena apa kayak gitu kan, dia memang nggak terlalu sering untuk diganti. Tapi dia tuh teman-teman cek secara berkala, bisa ya setahun sekali lah ya. Cukup ya. Setahun sekali cukup lah ya. Nah ini teman-teman bisa dilapisi ulang. Mungkin kalau cuma cat, teman-teman bisa menggunakan cat biasa, atau kayak tadi teman-teman bisa menggunakan spidol khusus furniture seperti itu untuk membenahi kayak lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan tuh goresan-goresan yang ada di furniture kalian. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa menggunakan alas pelindung untuk furniture yang knockdown ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman untuk furniture MDF-nya bentuknya knockdown atau yang bisa dibongkar pasang ya Kak ya, pastikan semua sambungan-sambungan terpasang dengan baik dan bisa menggunakan alas pelindung di bawah kaki furniture supaya bisa mengurangi gesekan ya. Jadi aman banget ya kalau misalnya kita naruh furniture langsung di lantai dan sering kita geser-geser. Itu kan jadi aduh lecet-lecet, selain lecet lantai juga lecet di bagian furniture-nya. Jadi better dikasih pelindung, atau biasanya teman-teman untuk furniture yang bentuknya knockdown ya, alias tidak langsung dirangkai seperti itu, dia tuh adalah di bagian
sambungannya sih Yes, itu juga teman-teman. perlu banget untuk dicek Nah, secara berkala. jadi kalau teman-teman membeli furniture, pastikan kalau beli itu kalau bisa yang sudah kepasang teman-teman. Iya. Jadi kalau knockdown itu kelemahannya memang di sambungan. Tapi kalau teman-teman dari awal itu sudah berbentuk jadi satu seperti Mm-mm. ini ya, itu biasanya dia sambungannya tuh lebih kuat Full rakitan teman-teman. ya guys Seperti ya, ya yang full alias full rakitan. rakit seperti itu. Tapi kalau teman-teman udah terlanjur ke aku, Hmm? udah belinya yang knockdown ya itu teman-teman bisa melapisi bagian bawahnya ya. Hmm. Entah itu menggunakan alas karpet atau apa seperti itu. Jadi ketika dia dipindahkan tuh nggak langsung tergesek dan biasanya sambungannya yang copot teman-teman seperti Betul itu. sekali. Nah, selanjutnya teman-teman bisa rutin nih untuk Hmm. membersihkan di bagian tepi MDF. Kenapa? Karena tepi MDF itu adalah bagian yang paling rentan terhadap kerusakan teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pembersihan secara rutin dan memastikan bahwa tepian dari furniture kalian itu tidak terkena air atau Benda benda yang tajam. yes. Soalnya kalau tepinya itu takutnya kena air terus-menerus ya nanti kan lama-lama terkikis ya Ya teman-teman betul ya. banget. Mungkin awalnya kayak tepi-tepinya doang teman-teman, tapi kalau teman-teman gak apa ya memeriksanya secara berjangka, itu pasti nanti akan bisa merusak masalah malah keseluruhan ya kak ya. Yes, betul banget. Sayang banget Sayang banget, seperti itu. apalagi kalau misalnya kita udah beli furniture yang modelnya bagus, warnanya udah oke, kalau perawatannya kurang itu juga akan membuat si Sayang banget. furniture rusak, guys. Benar teman-teman. Nah, selanjutnya ini ya, teman-teman bisa menggunakan lapisan tertentu ya untuk si MDF-nya. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan tambahan untuk Tambahan melapisi permukaan dari si furniture kita. Ya, furniture. untuk furniture MDF kan memang sering digunakan tuh. Benar. Jadi memang teman-teman perlu mempertimbangkan sih Iya. untuk melapisi dengan kaca atau dengan bahan-bahan pelindung lain supaya dia lebih tahan Oh, lama. gini teman-teman, mungkin kayak kalau meja tuh bisa biasanya di atasnya Yes. dikasih kaca Kaca gitu kan bagus atau ya. iya biasanya tuh taplak teman-teman mungkin tahu taplak ya, taplak yang transparan ataupun mungkin yang sekarang macam-macam ya Ya, teman-teman untuk ya. variasinya tuh banyak banget ya. Atau runner seperti itu juga Yes. bisa sih teman-teman. Iya, kalau misalnya teman-teman memang suka sisi asli dari si furniture kalian, teman-teman boleh kalau misalnya lagi nggak kepake ya boleh langsung ditutup aja atau Iya, digini. Tapi kalau nanti ada tamu atau lagi pas kepake ya boleh langsung dilepas aja ya kak. dilepas kayak gitu. Atau yang paling gampang ya itu sih Kak, dilapisin kaca ya itu Yes, ya. udah paling oke ya. Yang udah paling oke teman-teman. Nah, kita udah bahas tadi berbagai macam tips merawat ya teman-teman ya. Tips merawat si MDF ini. Nah, sekarang kita bakal Yes. ngomongin nih mengenai gaya furniture dari bahan MDF. Yes. Gimana? Iya, komen kak di channel merah. Iya. Oke. Halo kakak, salam kenal dari Kalimantan Timur. Oh, Salam halo, kenal. salam kenal juga. Kita Fajar, halo Kak Fajar, kita dari Jawa ya, kita dari Jawa Tengah. Iya, kita Elena dari Jawa Tengah nih. Boleh banget Kak Fajar kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget. Silakan langsung komen-komen ya, baik teman-teman yang ada di channel merah ataupun channel di channel hitam. hitam seperti itu. Nah, sekarang kita bakal ngomongin ya teman-teman ya gaya furniture dengan bahan MDF. Soalnya nih pasti buat teman-teman yang tertarik di bidang desain interior atau teman-teman yang memang lagi cari referensi untuk mengisi rumah kalian. Nah, pasti teman-teman lagi mencari-cari nih apa sih desain-desain furniture yang cocok banget digunakan dengan bahan MDF teman-teman, karena pasti teman-teman kayak apa ya kalau bahan MDF tuh enaknya dijadiin produk apa seperti itu. Nah, oke, di sini teman-teman kita jelasin lagi kenapa teman-teman atau keunggulan ya untuk teman-teman menggunakan MDF dalam furniture kalian. Itu karena si MDF ini kan dia sangat mudah dibentuk ya teman-teman ya. Jadi dia itu memiliki banyak cara untuk dibentuk dan dia akan lebih mudah dibentuk juga dibandingkan apabila teman-teman menggunakan kayu-kayu solid nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan finishing berbentuk vinir jati ataupun menggunakan catnya pun macam-macam ya teman-teman ya, seperti itu.
Oke, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu ya teman-teman untuk gayanya apa aja. Yang pertama kita ada gaya industrial Industrial. dengan bahan MDF ya. Mhm. Jadi memang gaya industrial ini kan memang terkenal kesannya itu raw atau Raw. terbuka ya, open space gitu ya, dengan material-material tambahan seperti ada Besi. besi-besi, beton, dan kayu. Nah, menurut kalian cocok gak sih MDF dengan dipadu-padankan dengan gaya tersebut ya? Iya, kalau menurut Mimin sih Cocok cocok banget ya banget Kak ya. ya. Jadi si MDF ini bisa jadi pilihan yang tepat ya untuk Hmm, dipadu-padankan dengan gaya industrial ya. Jadi kan bener, gaya industrial kan emang sering menggabungkan antara sisi keterbukaan dengan kesederhanaan ya, bener. kesimpelan gitu ya. Dan Hmm, MDF ini ternyata tuh bisa memberikan kelebihan dari sisi bentuk yang lebih fleksibel bener. untuk dibentuk dan Hmm, finishing yang lebih bersih. Jadi iya. so buat kalian yang mau pakai bahan MDF untuk gaya industrial bisa banget dicoba. Iya, ini aku baru pertama kali lihat sih Kak, Hmm. yang ada di Lena ya, itu pertama kali aku bisa lihat dipan yang dipadu-padankan antara MDF serta besi itu Hmm. cantik banget dijadikan dipan Yes, gaya-gaya Japandi, Japandi gitu. bener. Wah, keren banget sih. Teman-teman kalau penasaran boleh cek aja langsung di Mhm, e-commerce kita ya, ada di Tokopedia, di Shopee, ada di TikTok Shop. Kalian mhm. boleh cek aja seluruh produk kita, khususnya yang di series industrial. Industrial buat teman-teman yang suka banget dengan gaya-gaya raw. Raw tuh gaya pakai gaya mentah tuh kayak gaya yang belum unfinished Yes, gitu, yang unfinished unfinished, gitulah unfinished, ya. unfinished. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman suka yang gaya-gaya rada maco itu teman-teman bisa banget menggunakan gaya-gaya Industrial. industrial. Nah, teman-teman juga bisa memadupadankan tadi ya, selain bahannya besi itu Hmm? dipadupadankan sebagai aksen ataupun yang lain, si besi ini teman-teman juga teman-teman bisa padupadankan dengan MDF untuk sebagai kaki-kaki teman-teman. Yes, betul banget. Jadi kalau ada menggunakan dinding besi atau dinding beton itu MDF tuh kelihatan cakep banget sih. Yes, cocok banget ya pokoknya. Benar. Nah, selanjutnya teman-teman itu adalah ada gaya Scandi dan mid century modern, teman-teman. Kalau gaya Scandi ini kayak gimana sih, Kakak? Kalau gaya Scandi itu kan menekankan pada kesederhanaan ya, Kak ya. Betul banget ya. Jadi ada cahaya alami dan fungsional. Nah, si MDF ini bisa menawarkan gaya-gaya tersebut teman-teman, di mana permukaan MDF ini sangat ideal untuk bisa dicat warna-warna netral Hmm. seperti warna putih, abu-abu, biru pastel. Jadi ini membuat furniture seperti meja konsol maupun meja kopi itu terlihat sangat ringan dan minimalis, Betul. teman-teman. Nah, untuk si mid century modern ini itu kan gayanya bagus banget ya, dan ini kan juga sangat fungsional dengan desain-desain yang simple namun tetap elegan. Hmm. Nah, si peran MDF-nya ini ya itu banyak banget guys ya. Jadi di mid century modern ini MDF banyak digunakan untuk membuat meja makan, Iya, lemari, rak buku dengan finishing yang lebih halus dan bersih ya. Karena benar. kan memang si MDF ini sendiri sejatinya dia tuh emang basicnya bersih dan halus ya Kak ya. Jadi Benar. memang sangat cocok banget diterapkan di mid century modern ya. Hmm. Mungkin dengan sentuhan-sentuhan kayu solid ataupun kaki furniture yang lebih ramping, dan Hmm. si MDF ini udah bisa memberikan kesan modern namun tetap mengunggulkan sisi kesederhanaan dan fungsionalitas. Benar. Jadi dengan KMDF itu kita bisa mendapatkan hasil yang rapi, smooth, dan juga lebih murah dibandingkan kayu solid. Itulah salah satu alasan kenapa si MDF ini tuh menjadi Primadona, primadona yes. untuk membuat berbagai macam gaya furniture Yes, seperti itu, betul teman-teman. banget. Oke, next. Ada apa lagi nih, Kak? Selain itu, kita juga ada gaya modern minimalis, Oke, teman-teman, ada dengan gaya MDF. modern, Nah, yes. untuk gaya modern ini tuh lagi viral-viralnya, teman-teman, lagi ngetren-ngetrennya ya, Yes, kayak benar. apalagi di tahun 2000-an sekarang sampai ke atas itu tuh gaya-gaya minimalis tuh masih menjadi yang paling Populer ya. populer, benar teman-teman. Nah, di mana sih gaya modern minimalis ini menekankan pada sisi kesederhanaan dan fungsi, teman-teman. Jadi furniture dengan desain yang clean, bersih, simple, basic, tidak berlebihan. Itu Yes. seperti MDF itu sangat cocok, teman-teman. Digunakan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tampilannya look bersih, sederhana, nah teman-teman bisa menggunakan Bahan si MDF. MDF ini. Oke. Nah, jadi dalam desain ini kita tuh sering banget lihat itu biasanya di lemari,
kemudian Buffet TV, Mm-mm. itu sering banget sih Kak kita lihat penggunaan MDF dengan desain-desain yang minimalis nih, Minimalis model. seperti itu. Nah, Oke, next selanjutnya selain di gaya modern minimalis, kita juga bisa menggunakan MDF untuk gaya klasik dan juga vintage nih teman-teman ya. uh, Oke, kayaknya emang agak beda ya, iya agak benar, jomplang ya dari benar-benar. minimalis ke klasik-klasik Hmm. atau vintage-vintage gitu. Tapi sebenarnya bisa banget ya, guys. Ya, justru MDF ini tuh bisa banget diterapkan di gaya-gaya tersebut. Oh, Kenapa? Karena di gaya vintage atau klasik kan biasanya kita lihat furniture tuh banyak ukiran, ukiran, banyak detail-detail khusus di spot-spot bener. tertentu dengan lapisan finishing yang bener-bener wah ya. Iya Dan benar. MDF ini malah jadi apa namanya bahan yang sering digunakan ya. Karena di sini Oh. MDF sekali lagi mudah dibentuk ya teman-teman dan Mhm. permukaannya halus, jadi sangat Mhm. mudah untuk diukir. Oke. Nah, contoh aja penggunaan MDF-nya di gaya vintage atau klasik itu di Mhm. lemari ya, lemari Oh iya klasik. benar 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 benar. Terus meja rias, Mhm. terus rak buku dengan ukiran-ukiran itu kan Banyak banyak banget banget sih, ya. apalagi kalau mungkin teman-teman tadi sempat dengar juga di mana, karena si MDF ini bahannya kuat, jadi tuh Mm-mm, dia memang lebih kuat teman-teman mm-mm. untuk dibentuk, diukir, dibor seperti itu. Betul Jadi, sekali. mungkin teman-teman ngerasa takutnya MDF nggak bisa diukir Kak, karena terlalu keras, enggak Enggak. juga kok teman-teman. Dengan peralatan yang, pas pastinya, kita juga bisa menghasilkan ukiran-ukiran yang cantik ya teman-teman Yes, ya. yang penting Di permukaan alat MDF. khusus yang kita gunakan itu tajam ya Kak, sekali lagi Mhm. agar tidak merusak atau membuat retak. Iya, bener banget nih teman-teman. Jadi, kalaupun teman-teman ingin menggunakan kesan-kesan klasik, Mm-mm. ternyata Bisa banget. nggak kalah ya daripada si kayu solid itu ya Yes, teman-teman ya. betul. Nah, selanjutnya nih teman-teman, untuk ada tips nih teman-teman, gimana cara memilih gaya furniture dengan MDF. Yes. Nah, yang perlu teman-teman pikirkan pertama itu adalah warna dan dari finishingnya Oke. teman-teman. Jadi mau apapun bentuknya atau mau apapun desainnya, teman-teman harus memikirkan warna dari finishingnya. Karena kalau rumahnya teman-teman nih, misal ya, contohnya nih bergaya minimalis, teman-teman bisa memilih warna finishing yang netral, seperti coklat, putih, abu-abu, seperti itu. Dengan finishingnya bisa menggunakan veneer, finishing matte ataupun glossy Hmm. teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan MDF ini untuk gaya-gaya klasik, teman-teman bisa memilih veneer kayu atau cat antik teman-teman. Betul. Nah, Nah, itu selain itu juga fungsi juga harus diperhatikan ya. Karena MDF ini kurang cocok jika untuk furniture yang membawa beban berat. Jadi teman-teman benar. harus sesuaikan fungsinya terlebih dahulu ya. Mhm. Kalau misalnya mau menggunakan MDF untuk naruh barang-barang berat ya Iya, jangan dulu ya. atau tadi ketebalannya ya Kak Iya, ya, ketebalannya bisa pastikan di-adjust ya. ketebalannya nih. Kalau teman-teman tadi untuk barang-barang yang berat, minimal banget itu tuh ada di 18 mili Betul, teman-teman. betul banget kayak Tapi Ilena. ya kayak Lena ya, kita minimal tuh di 18 mili ya Kak ya. Betul. Bahkan ini kalau teman-teman lihat watercase ini tebel Tebel banget sih banget top. ya, teman-teman. Tebel topnya bener-bener tebel. Untuk apa namanya, untuk lapisan atasnya ya, permukaan Hmm. itu benar-benar sebel itu. Bener, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan juga dengan fungsinya. Teman-teman bisa pastikan tadi tuh untuk ketebalan, finishing dan lain-lain. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman ya Oke. untuk apa namanya? Sesi Ilena Sesi Talks hari Ilena ini Talks kita membahas engineered wood mengenai MDF. MDF. Mungkin di lain kali kita juga bakal membahas engineered wood dengan Di tipe-tipe lain, tipe-tipe lain mungkin ada particle board ya, atau apa lagi Kak? plywood. Plywood. Terus blockboard juga ada. Banyak jenisnya, jadi Nah, teman-teman boleh banget ikutin kita terus, boleh di subscribe, boleh di follow biar boleh nggak kalau ketinggalan follow. saat kita ada sesi Ilena Talks lagi. Nah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman. Dan kita juga minta maaf banget ya apabila ada kesalahan kata atau mungkin teman-teman merasa kayak informasinya ada yang salah, boleh banget dikasih di kolom komentar Yes, teman-teman. atau di DM juga boleh kalau misalnya Boleh. teman-teman malu ya. Mhm, boleh banget. Jadi sekian, saya Wanda. Saya Sekar. Sampai ketemu di lain talks berikutnya. Selamat siang. Selamat siang.